Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan wa akhti fillah, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini Allah kembali pertemukan kita di majlis yang sangat mulia ini, yaitu majlis Thalabul Ilmi. Dan malam hari ini kita masih pada kitab Syarhu Kashfi Asyubhat karya Syekh Muhammad bin Shalih Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan tema malam hari ini jamaah berkaitan tentang apapun hujah yang dibawakan oleh ahlul batil, maka di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, sudah dibantah. Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, fala ya'ti sahibu batilin bi hujjatin illa wa fil qur'ani ma yanquduha wa yubayyinu butlanaha. Maka tidaklah ahlu batil mendatangkan suatu hujjah, dalil, illa wa fil qur'an, kecuali di dalam Al-Qur'an, ma yanquduha wa yubayyinu butlanaha, sudah ada yang membantah dan menjelaskan kebatilannya. Karena masalah Quran itu sudah apa? Menjelaskan segala hal yang kita butuhkan. Maka tidak ada sesuatu yang akan mendekatkan seorang hamba ke dalam surga dan menjauhkan seorang hamba dari api neraka kecuali Islam telah menjelaskan. Sehingga ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya di dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah aku cukupkan nikmat atas kalian dan telah aku cukupkan agama kalian. Dan aku cukupkan nikmat atas kalian dan aku ridho Islam menjadi agama kalian. Sehingga ketika turun ayat ini, maka agama Islam, syariat Islam itu sudah sempurna, sudah menjelaskan segala hal yang kita butuhkan, termasuk dalam masalah apa? Membantah syubhat-syubhat. Maka di dalam Quran sudah dijelaskan, baik bantahan secara mujmal atau secara terperinci. Ya. Walaupun nanti kalau terperincinya kita juga butuh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi masalah Islam, Quran secara global atau secara umum sudah menjelaskan, sudah membantah. Kama qala jalla wa ala, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, wa la ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Dan tidaklah mereka mendatangkan kepadamu bimathalin, hujjah dan syubhat, sesuatu yang ganjil, sesuatu yang nyeleneh, illa ji'naka bil haqq, kecuali kami telah mendatangkan kepadamu bil haq, dengan suatu kebenaran.
wa ahsana tafsira, dan dengan penjelasan yang sangat indah, sangat apa? Sangat terbaik. Qala ba'dul mufassirin, sebagian mufassirin mengatakan hadil ayah amatun fi kulli hujjatin. Sebagian ahli tafsir mengatakan ayat ini umum, mencakup segala hujjah yang didatangkan oleh ahlul batil sampai hari kiamat. Jadi ayat ini apa? Umum. Maka hujjah apa saja dibawakan oleh ahlul batil, maka Quran sudah membantah. Oke. Dari apa maksudnya? Kelompok-kelompok yang mereka mengaku istilahnya ahlu sunnah, ataupun mereka mengaku atau menisbatkan dirinya kepada Islam. Makanya maksudnya Quran sudah membantah. Quran sudah membantah. Wa ana adhkuru laka asya'a, dan saya kata Syekh akan menyebutkan kepada Anda beberapa hal. Mimma dzakarallahu fi kitabihi jawaban li kalamin ihtajja bihi musyrikuna fi zamanina alina. Dan saya akan menjelaskan kepada Anda beberapa hal di antara yang telah disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an sebagai jawaban untuk suatu ucapan yang dijadikan hujjah oleh orang-orang musyrik di zaman kita kepada kita, ya kepada kami. Ini masalahnya, berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, la ya'ti mubtilun bi hujjatin ala batilihi, tidaklah ahli batil mendatangkan hujjah untuk membenarkan kebatilannya, illa wa fil Qur'ani ma yubayyinu hadhil hujjah al-batilah, kecuali di dalam Al-Qur'an sudah ada yang menjelaskan hujjah kebatilan tersebut. Sudah ada, sudah ada penjelasannya. Bal in kana sahibu batilin istadalla li batilihi, ya masalahnya bahkan inna kuna sahibi batin istadalla li batinihi bidalil sahihin minal kitabi wa sunnati fa hadha dalil yakunu dalilan alaihi kama dzakarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Bahkan kata beliau, setiap ahli batil yang berhujjah dengan suatu dalil yang sahih dari Al-Quran dan Sunnah untuk membenarkan kebatilannya, fahadat dalil yakunu dalil alaih, hakikatnya hujjah ini adalah hujjah yang akan membantah mereka. Jadi gini, ketika ada satu kelompok yang mereka berhujjah dengan Al-Quran dan Sunnah untuk membenarkan kebatilannya, hakikatnya coba pada hujjah tersebut ada bantahan untuk mereka. Kalau kita bisa membalikan. Contoh saja gini ya, yang sering saya sampaikan, ketika orang-orang sufi mereka berhujjah dengan firman Allah Azza wa Jalla, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Rabbmu sampai datang keyakinan. Jadi orang sufi itu mereka berhujjah dengan ayat ini untuk membenarkan kebatilannya. Apa jamaah? Bolehnya seseorang ketika sudah mencapai derajat makrifat untuk meninggalkan hukum syariat.
boleh ngesolar, boleh berzina, boleh minum khamar, boleh apa? Ya macam-macam. Kata mereka, kenapa? Kan sudah bebas syariat. Dan mereka berhujjah dengan ayat tadi, jam. Kata mereka, ayat ini memerintahkan kepada kita agar kita beribadah kepada Allah sampai datang keyakinan. Artinya kalau kita sudah yakin, berarti sudah sampai puncak, sudah selesai. Setelah itu apa? Bebas. Ini kata mereka. Bayangkan, ini berhujjah dengan ayat. Maka mereka juga berhujjah dengan apa? Kisah Khidir, ya. Ketika Khidir tidak ikut syariat Nabi Musa. Tapi memang kalau kita paham hakikatnya hujjah yang mereka bawakan itu hujjah untuk mereka. Ya. Pertama coba bahwasanya ayat tadi menurut seluruh ulama ahli tafsir tidak ada yang menafsirkan sebagaimana tafsiran mereka. Dan itu yang menunjukkan kepada kita apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Allah sampai datang yakin. Maksudnya apa? Kita disuruh beribadah kepada Allah, sembahlah Allah sampai datang kematian. Justru ayat itu menyuruh apa? Kita untuk terus beribadah sampai ajal menjemput kita, sampai datang kematian. Ya, kalau kita paham. Ada mau terkait tentang Khidir, ya jelas beda ya. Karena Khidir itu bukan Bani Israil. Adapun Nabi terdahulu diutus hanya untuk kaumnya. Adapun Khidir bukan Bani Israil, sehingga tidak ada kewajiban untuk ikut syariat Nabi Musa. Ya. Contoh yang lainnya, ketika orang-orang Jahmiyah, mereka mengingkari bahwasannya Allah punya sifat, sehingga mereka berani merubah firman Allah Azza wa Jalla, wa kallamallahu Musa taklima. Jadi ayat ini menunjukkan Allah berbicara dengan Musa. Wa kallamallahu Musa. Jadi kallama fi'il mati, Musa fa'il. Allah fa'il, Musa maf'ul bih. Jadi Allah yang berbicara, Musa yang diajak bicara. Tapi orang-orang Jahmiyah, mereka bacanya beda. Mereka membaca wa kallamallaha di fathah, bukan di dhamma. Dan artinya beda. Kalau wa kallamallaha Musa, berarti Musa yang berbicara, Allah yang diajak bicara. Nah, mereka berani dia. Kenapa? Karena mereka meyakini Allah nggak punya sifat. Allah nggak berbicara. Yang berbicara Musa. Jadi kalau pelakunya Allah, kata mereka, oh nggak mungkin. Kalau kita tahu, selesai. Di sini fa'ilnya Allah Azza wa Jalla. Allah yang berbicara. Allah yang berbicara. Nah, tinggal aja masalahnya, ya kita pahami dalilnya dengan benar, kemudian ya kita bantah mereka. Ya kita bantah mereka. Begitu pula ketika orang-orang musyrik, mereka mengatakan apa? Kalau Allah itu satu, itu enggak mungkin. Kenapa? Kebutuhan manusia itu banyak. Jadi kalau Tuhan cuma satu, wah ini enggak mungkin, cara akal enggak bisa. Jadi karena kebutuhan manusia banyak, berarti menuntut Tuhan juga banyak. Gimana cuma? Maka Quran sudah membantah. Allah Azza wa Jalla memberikan sebuah perumpamaan tentang dua orang budak. Satu budak dimiliki satu tuan, satu budak dimiliki banyak tuan. Maka Allah mengajak kita untuk berpikir, ya, kira-kira dari dua budak ini mana yang lebih apa jemaah? Lebih nyaman, lebih rileks, ya, lebih apa? Dalam artian tidak terbebani. Maka tentu orang yang berakal akan ya mengatakan apa? Satu budak yang dimiliki oleh satu tuan itulah yang lebih nyaman, lebih baik dan lebih apa? Tidak memberatkan. Daripada satu budak dimiliki banyak tuan. Ya. Coba bayangkan kalau dalam satu waktu tuannya ada 10. Mereka meminta untuk dibuatkan apa? Makanan dengan beraneka ragam makanan. Satu minta dibuatkan apa? Mie ayam, satu minta dibuatkan bakso, satu minta dibuatkan apa? Soto, satu minta dibuatkan apa? Gulai. Kira-kira budak ini ya, dalam satu waktu bisa tidak melakukan
berbagai macam pekerjaan tadi. Buru-buru bisa, mungkin stres. Ini secara akal kita. Dan Quran sudah membantah. Apapun hujah mereka, Quran sudah ada bantahan. Sudah ada bantahan coba. Maka PR kita tinggal kita mau mengkaji atau tidak, itu saja. Itu saja jemaah. Yang kemudian masalahnya, ikhwan wa akhwati fillah. Kama dzakara Syekhul Islam rahimahullahu taala fi muqaddimati kitabih Dar'i Ta'arudin Naqli wal Aqli. Sebagaimana ini disebutkan oleh Syekhul Islam di dalam muqaddimah kitab beliau Dar'u Ta'arudin Naqli wal Aqli. Di mana beliau mengatakan annahuma min sahibi bid'atin wa batilin yahtajju li batinihi bi syai' min al-kitabi aw min as-sunnah as-sahihah illa kana dzalika dalil dalilan alaihi wa laysa dalilan lahu. Jadi kata beliau bahwasanya tidak ada sahibu batin atau sahibu bid'ah dan sahibu batin berhujjah dengan sesuatu dari Quran dan sunnah Nabi yang sahih untuk membenarkan kebatilannya, kecuali pada dalil itu adalah hujjah untuk membantah mereka, bukan hujjah untuk memperkuat mereka. Ini kata beliau. Ya. Maka kalau punya gini, kelompok apa saja mereka membuat syubhat atau mendatangkan syubhat untuk membenarkan kebatilannya dengan membawakan ayat. Antum pegang ayat tersebut, setelah itu tanyakan ke ustaz, apa sih maksudnya ayat ini? Maka jamaah di ayat itu ada jawaban. Ada jawaban. Apapun ya. Karena kesalahan mereka itu kadang jamaah mereka memahami ayat dengan akal. Ini jadi masalah. Nah, sehingga tinggal dikaji dengan benar apa tafsirnya, kemudian bantah mereka dengan ayat tadi. Enggak perlu antum capek-capek datang dari yang lain. Dan itu saja antum pegang, sudah. Cukup untuk membantah mereka. Yang kemudian masalahnya, sebagian ahli tafsir yang mereka mengatakan bahwasanya ayat ini umum mencakup setiap hujjah yang didatangkan ahli batil sampai hari kiamat. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala mustadillan ala annar rajulan muwahhid satakunu lahu hujjatun ablag wa alyan min hujjatin ghairi muwahhid mahma balagha min fasahati wal bayan. Maka di sini mu'allif rahimahullah berhujjah bahwasannya ahlu tauhid satu orang ahli tauhid satakunu lahu hujjatun ablag wa abyan, dia akan memiliki satu hujjah yang lebih dalam artian mantap dan lebih jelas, lebih gamblang daripada hujjah ini dibawakan oleh ahli batin. Mahma balagu min fasadi, walaupun dia orang yang sangat fasih, sangat pandai untuk menjelaskan, tetap berhadapan dengan satu orang ahli tauhid dia akan kalah. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa la ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira." Dan tidaklah mereka datang kepadamu dengan hujjah dan syubhat, kecuali kami datangkan kepadamu dengan kebenaran dan penjelasan yang paling indah. Lebih jelas, lebih gamblang, dan lebih masuk akal. Jamaah sekalian, kalau antum belajar akidahnya Asy'ariyah itu muter-muter jamaah.
membingungkan. Jadi klaim mereka ya, bahwasannya contoh ya, di negeri kita. Jadi masyarakat di negeri kita itu kebanyakan akidahnya Asy'ariyah. Kata mereka. Ya. Makanya masalah kalau kita mau survei satu persatu, ya, kita katakan akidah orang-orang kita itu Ahlussunnah, bukan Asy'ariyah. Contoh saja ya, Ma. Ketika kita tanya kepada setiap orang, awam saja. Ketika ditanya misalkan, Quran itu kalamullah atau bukan? Mereka jawab kalamullah. Kalamullah bukan makhluk. Dan itu akidah Ahlussunnah. Tapi kalau Asy'ariyah bulat aja, muter-muter. Quran itu kalamun nafsi. Hakikatnya itu ucapan Jibril yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Muter-muter aja, Mas. Dan mereka nggak berani menyamakan, ya, tidak berani menyampaikan kepada orang awam, nggak berani. Karena itu jadinya muter-muter. Bahkan sekelas ulamanya pun pernah kebingungan. Jadi hakikatnya kalau kita mau tanya satu persatu akidah mereka Asy'ariyah, akidah mereka Ahlussunnah. Tapi ya mereka menggembur-gemburkan dengan apa? Dengan 20 sifat tok. Itu saja ya. Hakikatnya kalau kita tanya kepada mereka, akidah mereka Ahlussunnah. Tidak hanya apa? Meyakini 20 sifat tok, bukan ya. Mereka yakin Allah di atas. Secara fitrah mereka meyakini. Kemudian ketika berdoa juga mereka kata, kalau mereka membingungkan jemaah. Maksudnya gini, gini. Dan mereka nggak berani untuk menjelaskan kepada orang awam, nggak berani. Karena fitrah orang awam akidahnya seperti kita jemaah. Ahlussunnah wal Jamaah. Qurannya kalamullah selesai. Allah di atas selesai. Selesai jemaah. Yang punya masalahnya nih, fano atifillah. Ay la ya'tunaka bimathalin yujadilunaka bihi wa yulabbisuna al-haqqa bil batili illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Maksudnya tidaklah mereka mendatangkan kepadamu dengan suatu hujjah dan syubhat untuk mendebatmu dan untuk mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan, kecuali kami datangkan kepadamu dengan suatu kebenaran dan penjelasan yang paling indah. Wa lihada tajidu fil Qur'ani katsiran ma yujibu Allah Ta'ala ala as'ilati haula'il musyrikin. Oleh itulah Anda dapati di dalam Al-Qur'an banyak jawaban-jawaban dari Allah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan orang-orang musyrik, ya, dan selain dari mereka. Liyubayyina 'azza wa jalla lin-nasil haqqa, ya, agar Allah menjelaskan kepada manusia suatu kebenaran. Wa sayakunul haqqu bayyinan likulli ahadin. Sehingga kebenaran itu nampak jelas untuk setiap orang. Ya, kalau kita baca Quran, ya kadang banyak ya. Itu jawaban untuk mereka. Jawaban untuk orang-orang musyrik seperti itu. Walakin hahuna amrun yajibu at-tafattun lahu. Tetapi disinilah penting bagi kita untuk perhatian. Annahu la yanbaghi lil insan, bahwasanya tidak selayaknya bagi seorang an yadkhula fi mujadalati ahadin, ya, tidak selayaknya bagi seorang untuk masuk berdebat, ya, dengan seseorang illa ba'da an ya'rifa hujjatahu, kecuali kalau dia sudah tahu, ya, apa sih hujah mereka. Contoh, antum ingin membantah orang-orang sufi, dia antum kenali dua hujah mereka itu apa, ayat yang dibawakan itu apa, dan syubhat mereka itu apa, antum pahami dulu. Mereka kan punya dalam syariat mereka punya 4 tingkatan, ya, ada syariat, ada thariqah, ada hakikat, ada makrifat. Antum pelajari dan hujah-hujah mereka apa. Ternyata mereka salah paham, ternyata mereka keliru, misalkan. Itu pula sebagai contoh misalnya orang-orang Jabariyah, ketika mereka
mengatakan manusia itu nggak punya apa? Kehendak. Mereka juga punya hujah. Maka kita pelajari hujah mereka, kok kenapa mereka bisa menyimpang. Ya, maka kita jelaskan bahwasanya ayat ini seperti ini. Ya. Kemudian kita jelaskan dengan ayat-ayat yang lain seperti itu. Yang punya masalahnya illa ma'da an ya'rifa hujjatahu wa yakunu musta'iddan lidahriha wal jawabi anha. Ya. Kecuali ia sudah mengetahui hujjahnya dan ia sudah siap untuk mengalahkan dan menjawabnya. Ya. Kenapa li'annahu idza dakhala fi ghairi ma'rifatin sarat al-aqibatu alaih. Karena ketika dia masuk berdebat tapi ternyata dia tidak memiliki ilmu tentang hal tersebut, yang terjadi apa? Dia akan kalah. Dia akan kalah jemaah. Bahkan mungkin yang terjadi kadang-kadang dia malah apa? Kena syubhat. Kena syubhat jemaah. Nah, hati-hati ya. Illa ayyasha Allah, kecuali jika Allah menghendaki, ya. Kama annal insana la yadkhulu fi maidanil ma'rakah mal'adu illa bisilahin wa syaja'ah. Sebagaimana seseorang tidak mungkin dia akan masuk di medan pertempuran melawan musuh kecuali kalau dia punya senjata dan keberanian. Kalau misalkan modalnya nekat, ya orang ya semua bisa, tetapi untuk dalam artian bisa mengalahkan mereka ya sulit. Kecuali ketika Allah menghendaki, itu beda perkaranya jemaah. Artinya apa? Kita butuh persiapan, butuh bekal untuk membantah mereka. Itu penting jemaah. Thumma dzakara mu'allif rahimahullahu taala annahu sayadhkuru fi kitabi hadza ya kullu hujjatin ata bihal musyrikun liyahtajju biha ala syahid Islam rahimahullahu taala. Ya, kemudian mu'allif rahimahullah menyebutkan bahwasanya ia akan menyebutkan di dalam kitabnya ya, setiap hujjah yang dibawakan oleh orang-orang musyrik untuk ya membantah Syekhul Islam. Wa yaqsid hadhihi syubhat, dan ia akan menyingkap ya syubhat-syubhat tersebut. Kenapa? Li anna fi haqiqati laysat hujajan, karena hakikatnya ya, hujjah-hujjah yang mereka bawakan itu bukan hujjah, walakinnaha tashbihun wa talbis, tapi ya hanya sekedar mirip ya dianggap hujjah, seperti hujjah padahal aslinya bukan, atau hanya talbis sesuatu yang menyamarkan. Nah, sehingga butuh disikap ya, butuh singkap ya, agar agar nampak jelas kebatilannya. Ya, kemudian masalahnya Syekh mengatakan fanaqul jawabu ahlil batili min tariqain. Ya. Kita katakan jawaban untuk ahli batil itu ada dua macam. Ada dua cara. Mujmalun wa mufassal. Ada jawaban secara mujmal, secara umum, ada secara terperinci. Jadi kalau antum berhadapan dengan ahli batil, ada jawaban, ada bantahan secara umum, bantahan secara terperinci. Ammal mujmal, adapun jawaban secara umum, fahuwal amrul azim wal faidatul kabirah liman aqalaha. Maka ini adalah perkara yang agung, faidah yang sangat besar bagi orang yang mengerti. Wa dzalika qauluhu jalla wa ala, yaitu firman Allah azza wa jalla, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat ya hunna umul kitab wa ukhra mutasyabihat fa amman ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilihi wa may ya'lamu ta'wilahu illallah. Maka jawaban secara umum gini. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, dialah zat yang menurunkan kepadamu Alkitab, yang di dalamnya terdapat ayat-ayat yang muhkam, jelas ya. Hunna umul kitab, dan itulah pokok dari dari isi Al-Quran. Wa ukhra mutasyabihat, dan yang lainnya mutasyabihat. Mutasyabihat gini ya, Pak. Ayat-ayat yang artinya memang
dalam artian belum jelas. Ya, kadang yang tahu hanya Allah Azza wa Jalla. Ya. Atau kadang diketahui sebagian, tidak diketahui sebagian. Ya. Lah ayat-ayat ini jemaah sekalian yang mutasyabihat ini jadikan hujah oleh ahli batin untuk membenarkan batil mereka. Ya. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayg, maka adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyimpangan, fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah, maka dia akan mencari, mengikuti ayat-ayat yang mutasyabbih. Untuk apa? Mencari fitnah. Kemudian mencari takwilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa, padahal takwilnya itu tidak yang tahu kecuali Allah. Nah ini jemaah yang menjadi apa? Pegangan orang-orang sesat. Mereka mencari ayat-ayat yang dianggap tidak jelas, kemudian apa? Digunakan hujah untuk membenarkan kebatilannya. Kalau kita nggak tahu, ya mungkin jemaah bisa apa? Bisa ke bawah. Maka kalau kita tahu, gampang. Ketika ada misalkan ahlu batil, dia datang bawa hujah, kita sampaikan bahwasanya ahlu batil itu biasanya berhujah dengan ayat-ayat yang mutasyabihat untuk membenarkan apa? Kebatilannya. Sampai pada dia. Ya. Dan kita yakin bahwasanya satu ayat Al-Quran tidak bertentangan dengan ayat yang lain. Dan satu hadis Nabi yang sahih tidak mungkin bertentangan dengan hadis Nabi yang lain. Atau dengan ayat Al-Quran tidak mungkin, jam. Ya. Maka sampaikan saja. Ya, memang ciri orang-orang sesat ya seperti itu. Bahwasanya dia akan selalu berhujah dengan ayat-ayat mutasyabihat. Ini jawaban secara mujmal, secara umum. Ya jamaah sekalian, ikhwan fillah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, bayyana rahimahullahu taala annahu sayujib ala hadhihi syubhat bi jawabain. Jadi Syekh rahimahullah menjelaskan bahwasannya beliau akan menjawab syubhat-syubhat ini dengan dua jawaban. Yang pertama, mujmalun amun salihun li kulli syubhatin. Yang pertama, jawaban secara mujmal, secara umum yang mencakup seluruh syubhat. Syubhat apapun cukup dijawab dengan jawaban ini. Syubhat apapun. Yang kedua, mufassalun. Jawaban secara terperinci, artinya apa? Pada inti permasalahan. Dia menetapkan syubhat terkait tentang tawasul. Kita bawakan ayat tentang tawasul. Tapi yang pertama tadi, jawaban secara mujmal untuk setiap syubhat apapun. Bahwasanya orang-orang sesat yang mereka selalu mencari ayat-ayat mutasyabihat. Dan kita tahu punya cirinya mereka itu seperti itu. Kemudian kita bantah dengan dalil secara terperinci yang berkaitan dengan temanya seperti itu. Wa hakadha yanbaghi li ahli ilmi, dan seperti inilah selayaknya penuntut ilmu ahlul ilmi fi babil munadharah wal mujadalah. Ketika berdebat, dia mendatangkan jawaban secara mujmal yang mencakup segala hujjah yang dibawa oleh ahlu batil, dan mendatangkan jawaban secara terperinci untuk setiap permasalahan secara apa? Secara intinya. Sebenarnya Allah Azza wa Jalla berfirman, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Inilah kitab yang ayat-ayatnya tersusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang datang dari Zat yang Maha Hakim, bijaksana dan Maha mengetahui. Fa dzakara fil jawabil mujmal, maka di sini Syekh rahimahullahu taala menyebutkan dengan jawaban secara umum, anna haula'il ladzina yattabi'una al-mutasyabih, bahwasanya mereka orang-orang yang selalu mencari ayat-ayat yang mutasyabihat, humul ladzina fi qulubihim zaygun, mereka adalah orang-orang yang di dalam hatinya ada penyimpangan. Sebagaimana yang telah sahih hal tersebut dari Rasulullah SAW fi qoulihi jalla wa ala, di dalam firman Allah Azza wa Jalla, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat. Dialah Zat yang menurunkan padamu Alkitab, yang di dalamnya terdapat ayat-ayat yang muhkamat.
Hunna umul kitab wa ukhur mutasyabihat. Ya. Dan itu ya pokok dari isi Al-Qur'an, dan yang lainnya adalah mutasyabihat. Fa amman alladziina fi qulubihim zayg fayattabi'una, ya. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyimpangan, dia akan mencari ayat-ayat yang mutasyabihat. Ya. Walihada tajidu ahla zayg wal iyadu billah. Oleh itulah Anda mendapati orang-orang yang menyimpang, ya'tuna bil ayati mutasyabihat. Jadi mereka akan mendatangkan ayat-ayat yang mutasyabihat untuk mencampur adukan kebatilan mereka. Fayaqulun, dan mereka mengatakan, misal ya, qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman ini ya, di tempat ini dan di tempat yang lain seperti ini. Jadi selalu membentur-benturkan. Oh, kenapa kok seperti ini? Kenapa seperti ini? Ya. Seperti contohnya orang-orang takfiri ya, mereka apa? Mengatakan pelaku dosa besar itu kafir. Dengan apa? Berhujjah satu ayat membuang ayat yang lain. Kan dalam ayat itu dikatakan seperti apa namanya? Pezina kekal di neraka. Seperti apa, pencuri pun sama diancam neraka. Oh, berarti mereka kekal, mereka kafir. Dan melupakan ayat yang lain. Seperti contohnya innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini kan ayat yang menunjukkan bahwasanya ada dosa yang akan diampuni. Oke. Di bawah kehendak Allah azza wa jalla. Tapi mereka jemaah sukanya yang tadi. Ya, pegang satu dalil untuk membenarkan kebatilan mereka. Kemudian dan yang lain yang kontradiktif dengan pemahaman mereka ditolak. Nah, itu ciri ahlu batil jemaah. Ciri ahlu batil. Ya, kemudian masalian fayakfi yakun wa hadha mithlu ma hasala linafi ibnu Azra mabni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma fi munadharatihi allati dzakaraha as-Suyuti fil Itqan. Ya. Maka cukup ya contoh hal ini seperti yang terjadi antara Nafi ibnu Arzaq ya, dan Ibnu Abbas ya. Ketika apa? Mereka berdebat atau di dalam perdebatan ya, di dalam perdebatannya ya. Sebenarnya disebutkan oleh Al-Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan ya, Al-Itqan. Ya, jadi masalahnya ikhwan fillah. Jawaban untuk al-batil itu ada dua macam ya. Ada jawaban secara mujmal, kemudian ada jawabannya secara apa? Terperinci ya. Kemudian masalahnya waqad sahha an Rasulillah sallallahu ahlu qan. Lah sahih dari Rasulullah sallallahu wasallam dia bersabda, "Idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tasyabaha minhu." Jika engkau melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, maka mereka itulah orang-orang yang Allah namakan, Allah sebut, fahdharuhum, berhati-hatilah dengan mereka. Berhati-hatilah dengan mereka. Mithalu dzalika, contohnya, idza qala laka ba'dul musyrikin. Apabila sebagian orang-orang musyrik mengatakan kepada Anda, ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah, sungguhnya wali-wali Allah adalah orang-orang yang tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka tidak bersedih hati. Wa anna syafa'ata haqqun. Syafaat itu ya benar adanya. Wa anal anbiya lahum jahun indallah, bahwasanya para wali itu memiliki kedudukan di sisi Allah. Au dzakara kalaman lin nabi, atau dia menyebutkan satu kalam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yastadilu bihi ala syai'in min batinihi. Ini dengan hujah untuk mendukung kebatilannya misalkan. Wa anta la tafham, sedangkan Anda enggak paham. Maknal kalamil ladzi dzakarahu, makna ucapan yang mereka bawakan, antum enggak paham misalkan. Fajawibhum, maka jawablah biqauli, dengan ucapan Anda, dengan jawaban Anda, innallaha dzakara fi kitabihi, sesungguhnya Allah menyebutkan di dalam kitabnya, annal ladzina fi qulubihim zayg yatrukunal muhkam wa yattabi'unal mutasyabbih. Banyak orang-orang yang dalam hatinya ada penyimpangan, dia akan meninggalkan ayat-ayat yang muhkam, yang jelas, dan mereka mencari-cari ayat-ayat yang mutasyabbihat. Sampaikan secara mujmal. Ya.
Ada misalkan kelompok ini datang ke antum, mendebat antum. Kan bukannya Allah mengatakan seperti ini, Nabi mengatakan seperti ini. Antum nggak paham, jawabannya nggak paham, sudah sampaikan saja. Orang-orang sesat itu biasanya memang selalu meninggalkan ayat-ayat yang muhkam yang jelas, tapi suka mencari ya syubhat. Ini bantahan pertama. Bantahan yang kedua nanti sudah terperinci. Kalau antum paham, ya, bawakan dalilnya tentang masalah tersebut, maknanya benar seperti ini, misalkan seperti itu. Wa ma dzakartuhu laka min anna Allah Ta'ala dzakara anna al-musyrikina yuqirruna bi rubiyyah wa anna kufrahum bi ta'alluqihim al-malaikati wal anbiya'i wal awliya'i ma qalihim haula'i syufa'una indallah wa hadha amrun muhkamun bayyinun la yaqdiru ahadun an yughayyira ma'nahu. Ya. Dan apa yang Anda sebutkan, ya, dan apa yang saya sebutkan kepada Anda bahwasanya Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwasanya orang-orang musyrik mereka mengakui tauhid rububiyah dan kekufuran mereka karena ketergantungan mereka kepada para malaikat dan para wali dan pada para malaikat dan para nabi, para wali, ketika mereka mengatakan haula'i syufa'una indallah, mereka adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Dan ini perkara yang muhkam, jelas, ya. Tidak ada seorang pun yang bisa merubah, jelas. Bahwasanya orang-orang musyrik di zaman Rasulullah mereka juga mengakui tauhid rububiyah. Tetapi jamaah mereka tetap dianggap kafir. Kenapa? Karena mereka tadi, ya, bertawasul kepada mereka, ya, minta hajat kepada mereka dengan alasan apa? Mereka kelak akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Di sisi Allah. Maka ketika mereka mengatakan bahwasanya mereka kan para wali, orang yang dekat dengan Allah, memiliki kedudukan yang agung di sisi Allah, maka kita katakan itu benar. Mereka para wali-wali Allah. Tapi tidak lantas mereka wali-wali Allah kemudian, ya, membenarkan dan membetulkan bolehnya kita untuk menyekutukan mereka dengan Allah. Enggak. Tidak ada dengan alasan seperti tadi kemudian membenarkan kita meminta doa kepada mereka, meminta syafaat kepada mereka. Enggak ada. Kenapa? Ayat tadi jelas. Bahwasanya orang-orang musyrik di zaman Nabi mereka mengakui tauhid rububiyah. Tetapi mereka tadi minta syafaat, doa kepada mereka. Ya, jelas ini ayatnya. Dan mereka dihukumi oleh Nabi apa? Musyrik dan diperangi. Nabi tidak membeda-bedakan. Nabi tidak membeda-bedakan. Ya. Nah, yang sebenarnya jemaah mereka buang. Jadi bawa. Yang mereka bawa ayat-ayat tadi. Oh, mereka kan wali, oh mereka kan ini dan ini. Berarti punya kedudukan, berarti kan boleh. Ya. Sudah mereka akhirnya dengan apa? Akal mereka sendiri. Tidak dikembalikan kepada ayat-ayat yang jelas. Ya. Kalau Rasulullah tidak. Ayat ini sahih. Menjelaskan mereka para wali-wali Allah. Mereka punya kedudukan di sisi Allah. Ya. Artinya apa? Ya kita memuliakan mereka sebagaimana yang Allah muliakan. Tapi tidak sampai kemudian kita mengangkat mereka sampai derajat Tuhan. Atau na'udzubillah kemudian kita jadikan mereka sebagai tandingan bagi Allah. Enggak. Itulah sikap kita. Tidak sebagaimana apa? Anggapan ahlu batil. Ya, karena mereka wali berarti boleh menjadikan mereka sebagai tandingan bagi Allah. Dan mereka bisa menyampaikan hajat kita kepada Allah. Dari mana? Ya, dari mana? Quran membantah, hadis Nabi pun membantah. Ya. Nah, sehingga jamaah sekalian ikhwan akhwati fillah penting bagi kita, ya. Dan ini belum masuk, ya. Poin per poinnya belum masuk. Ini baru muqaddimah. Jadi nanti ada dibawakan satu subhat, kemudian saya bantah. Ya. Tapi ingat ya, ketika kita masuk subhatnya, antum pahami benar subhatnya, jawabannya pahami. Jangan antum masuk subhatnya, oh ini subhatnya ini, jawabannya nggak paham. Oh ini masalah jamaah.
pulang-pulang bawa syubhat. Jadi nanti ketika sudah masuk poin per poinnya, maka jawabannya itu yang paling penting. Yang kemudian syubhatnya masuk jelas, gamblang, jawabannya nggak jelas. Itu masalah nanti. Pulang-pulang antum bawa syubhat, hadir kajian bukan malah antum dapat ilmu, dapat syubhat. Ini masalah. Jadi nanti ketika sudah masuk poinnya, antum harus benar-benar gunakan akalnya ya. Hafalkan tentang jawabannya seperti itu. Ya Allahu ta'ala a'lam bissawab. Demikian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya seperti biasa kita buka tanya jawab. Ya, masalahnya bagaimana dalam hukum Islam tentang fenomena psikologis seperti mental hit. Ya. Ini maksudnya bertanya tentang penyakitnya atau apa ini? Saya mau tanya ini. Maksudnya apa nih? Maksudnya apa? Ya apa? Jadi gini jemaah, kalau misalkan kita bicara dalam artian ilmu psikologis itu sendiri jemaah, boleh atau tidak? Apakah termasuk ramalan atau tidak jemaah? Nebak-nebak. Oh antum ini kena ini. Ya jawabannya dilihat, kalau memang dia dalam artian mendeteksi seseorang berdasarkan bukti-bukti ilmiah, boleh, nggak masalah. Nggak masalah. Yang tidak boleh itu kalau misalkan dia mendeteksi, memeriksa, tetapi tidak didukung oleh bukti ilmiah. Ya, contoh dengan apa? Melihat apa jemaah? Raut mukanya, oh berarti ini tipe orang seperti ini. Oh ini. Kalau dengan pertanyaan termasuk tidak jemaah? Kan ada dikasih pertanyaan, kemudian disimpulkan, oh ini karakternya ini, oh ini karakternya seperti ini. Ya. Makanya itu termasuk ramalan atau tidak jemaah? Pokoknya intinya gini, kalau memang ada bukti ilmiah boleh, tapi kalau tidak ada bukti ilmiah, ini maksudnya ramalan nanti. Maka hati-hati ya, hati-hati. Juga bagaimana cara menanggulangi penyakit-penyakit kejiwaan seperti gejala kecemasan, rendah diri dan lain-lain. Gini jemaah, terjadinya seorang tidak percaya diri, kemudian dihantui rasa cemas, ya, maka ini muncul dari apa jemaah? Dari akidah yang rapuh. Seorang yang akidahnya rapuh jemaah, tidak punya pendirian yang kuat, tidak punya sandaran yang kuat, yang terjadi ya tadi terombang-ambing, syak, ragu-ragu, cemas, nggak punya tujuan yang jelas, itu masalah. Kan terjadinya gini, orang bunuh diri itu kenapa jemaah? Nggak punya sandaran. Ya. Kalau orang punya sandaran akan tenang jemaah. Sampai pun sandarannya keliru, mereka tetap tenang. Maka ketenangan itu apa? Tidak menjamin. Karena gini jemaah, orang sufi pun bisa tenang. Saya tidak jemaah. Bahkan mereka itu dengan zikir itu tenang. Karena mereka yakin ada sandaran. Oh nanti kalau saya mengamalkan zikir ini, nanti di kuburan akan dibela oleh syekh ini. Jadi tenang, walaupun itu keliru. Ya. Maka penting bagi kita itu punya sandaran. Ya, cuma ingat ya, jangan sampai kemudian sandaran kita keliru. Orang yang itu nggak punya sandaran ya, nggak punya arah tujuan, ya. Sehingga hidupnya cemas, ya, terombang-ambing. Dia tidak punya harapan, akhirnya ya sudah, ya, ujung-ujungnya bunuh diri. Walaupun secara materi mungkin melimpah, tapi karena nggak punya harapan, nggak tahu tujuannya kemana, bingung, sehingga dia sudah mengakhiri hidupnya. Maka orang seperti ini jemaah sekalian, yang dalam artian dihantui rasa cemasnya, rendah diri, ya, maka harus banyak-banyaklah mengkaji tentang masalah akidah, itu penting.
Dekatkan diri kepada Allah. Ya. Kemudian apa? Belajar ilmu agama. Itu paling penting karena ilmu agama ini jamaah yang akan menjadikan apa? Istilahnya apa jamaah? Petunjuk bagi seorang. Karena kita hidup di dunia itu butuh petunjuk. Petunjuk kita itu Quran, Sunnah, ya, ijma. Kalau kita tidak berpegang dengan ini, ya tadi, ya kita akan cemas. Kita akan cemas. Nah, sehingga pelajari akidah, kemudian tuntut ilmu agama, ya, kemudian apa jemaah? Dekatkan diri kita kepada Allah. Ya, zikir. Karena dengan zikir itu apa? Hati kita akan apa? Tenang. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Jadi hanya dengan zikir kepada Allah, hati kita akan apa? Tenang. Tenang. Kemudian pelajari tentang takdir dengan benar. Karena orang yang imannya dengan takdir itu sahih jamaah, hidupnya tenang. Dia yakin segala apa yang terjadi itu sudah Allah catat. Ya, 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Kaya, miskin sudah tercatat. Senang, sedih sudah tercatat. Ya. Sehingga dia hidupnya tenang. Kalaupun nanti misalkan mendapatkan musibah, dia sabar. Karena itu sudah apa? Sudah catatan takdir. Jadi dia mendapat nikmat pun tidak terlalu apa? Bergembira. Tapi dia bersyukur. Karena ini sebagian dari takdir. Sehingga hidupnya tenang dimanapun, tidak ada rasa takut, ya, tidak ada rasa apa? Cemas. Dan itulah para wali-wali Allah. Kan orang-orang yang tadi ya, hidupnya cemas itu karena dia nggak tahu dengan takdirnya. Sehingga apa? Dihantui rasa takut, oh nanti besok makannya apa, oh nanti kalau nikah bagaimana, apa namanya, nafkah untuk istri, nafkah untuk anak-anak, pendidikan untuk anak. Oh, dia terus dihantui dengan hal-hal yang belum terjadi ya, Pak. Sehingga artinya akhirnya apa? Umurnya terbuang, waktu terbuang untuk memikirkan sesuatu yang nggak jelas. Yang jelas di hadapannya sholat 5 waktu wajib dikerjakan, malah kadang-kadang nggak dipikirkan. Mencari nafkah untuk apa? Anak istri yang itu diwajibkan, kadang nggak dilakukan. Kenapa? Dia memikirkan hal-hal yang belum terjadi. Ya. Maka jamaah ahlu tauhid itu hidupnya tenang, nggak gundah gulana. Ya, berjalan di atas muka bumi, ya, tetap berusaha sebagaimana yang Allah perintahkan. Ya. Tidak ngoyo, ya, tidak apa? Tamak. Kenapa? Paham. Ini sudah bagian dari takdir. Tinggal dia bekerja, berjalan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, selesai. Nah, itu tugas kita jemaah. Tugas apa? Tugas kita. Ya. Nah, sehingga orang seperti ini perlu untuk mengkaji tauhid terus, ya, kemudian pahami secara benar, kemudian dalami ilmu agama. Dengan seperti itu hidupnya akan tenang. Ya, karena ingat, tidak ada ketenangan kecuali ketika seorang dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah. Kalau kita salah jamaah, ya, contoh kita mencari ketenangan dengan apa? Hanya sekedar mendatangi tempat-tempat apa namanya, wisata, kemudian diskotik dan sebagainya. Mungkin sejenak iya, dia merasa tenang. Tapi setelah itu jamaah, mungkin jauh lebih parah kondisinya. Kenapa? Salah. Ya. Kalau dulu jamaah, dulu Rasulullah, ketika dalam kondisi hatinya nggak tenang, beliau apa namanya, usahakan jamaah datang ke Bilal, ya, kumandangkan apa namanya, adzan, kumandangkan qomat, buat kami istirahat. Jadi mereka itu dengan sholat, masya Allah, hidupnya apa? Tenang. Bahkan wajuilat, ya. Jadi sholat itu jadikan qurratu aini, penyejuk pandangan mataku. Dan para sahabat pun sama jemaah. Bahkan ketika mereka sholat itu urusan dunia dilupakan. Ya, buru-buru sedih, cemas, itu sudah nggak diingat lagi jemaah. Sudah dia ingatnya menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, inilah jemaah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hatinya dijadikan tenang ketika beribadah kepadanya. Maka kalau kita dalam kondisi ibadah pun nggak tenang, berarti memang ada masalah jemaah. Ada masalah. Mungkin saja karena maksiat. Karena maksiat itu jemaah akan menutupi suara dari kebaikan. Maka kalau kita ingin diberikan kebaikan kepada Allah, maka buang kemaksiatan. Bagaimana caranya? Taubat kepada Allah. Bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Wallahu taala a'lam.
bissawab. Ya demikian Mas Sonian, mudah-mudahan kajian kesempatan malam hari bermanfaat. Kita tutup subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.